Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati Anda. Syukur pada Allah. Bahagia hari, lupa harinya, tanggal 7, tanggal 6 saya mendarat. Lalu sorenya saya menghadap Bapak Uskup yang mulia Monsinyur Sylvester. Lalu beliau mengingatkan Romo selalu prosedur kesehatan. Itu. Jadi di mana-mana saya kemarin ke FX, lalu parokinya Romo Tanto, Kulibul dan semuanya, saya hanya bisa membungkuk saja. Biasanya kita melihat kucing yang membungkuk-bungkuk di toko-toko itu. Sekarang saya pun jadi seperti itu. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Romo Tanto. 5 hari saya disiksa oleh beliau. Ngomong terus. Dan kemarin disiksa di parokinya beliau karena jubileum 60 tahun paroki Santo Paulus Kulibul. Saya memberikan sharing dan saya lihat umatnya sangat mencintai Romo Tanto ini. Kagum saya. Saya berpikir saya juga mau pindah ke Bali. Tapi di Bali ini banyak saingan saya. Oh, terima kasih. Banyak saingan saya, yaitu babi. Nanti saya takut besar seperti babi. Yang kedua, terima kasih Romo Tony sudah memperbolehkan kami untuk bersama-sama berkumpul. Menarik sekali bahwa saya berbicara di depan saudara-saudara yang sudah banyak mengikuti Marriage Encounter. Saya mengikuti Marriage Encounter sewaktu saya di Filipina, di sana. Dan selalu kalau Marriage Encounter berpasangan, saya waktu itu dipasangkan dengan Roh Kudus. Dan baru 1 hari Roh Kudus sudah tidak betah dengan saya gitu ya. Jadi ya sudahlah, akhirnya saya berganti pasangan dengan Bunda Maria. Dan Bunda Maria sangat mencintai saya. Karena wanita itu apa? Wanita itu kekuatannya selalu mudah menerima kelemahan pasangannya. Menerima sambil mengomel. Nah itu bonusnya dong, ngomel itu gitu ya. Nah, kalau hari ini kita berbicara tentang bagaimana pandemi ini membuat keluarga kita sempoyongan. Saya waktu berpikir, saya dengan Dr. Tony Gosal, saya belum ketemu dengan Dr. Tony. Udah hadir kah? Oh, secara online. Oh, ada di belakang. Tidak ada ya, di Zoom mungkin ya. Saya harus membuat tema, saya lemparkan tema itu, lalu beliau berkata, "Oke, setuju." Kenapa saya mengambil tema sempoyongan? Karena sebelum pandemi pun sudah banyak yang sempoyongan. Tidak perlu pakai pandemi pun banyak keluarga yang sempoyongan. Banyak keluarga yang sampai pada titik kejenuhan. Jenuh. Sampai pada titik bosen. Sampai pada titik saya tidak bisa menikmati lagi pasangan saya. Kemarin di parokinya Romo Tanto ada bapak ibu yang sudah 15 tahun menikah. Lalu saya berkata, "Pak, kalau memegang istri bapak masih ada setrumnya nggak?" "Nggak ada," kata saya. "Kalau pegang istri orang nyetrum banget Romo," gitu ya. Betul Pak. Jadi permasalahannya dalam kehidupan terpuruk, sulit, perjalanan memang biasa. Saya dari keluarga yang sangat sederhana, sempoyongan banget. Ayah ibu saya walaupun ayah tentara, ibu perawat, tapi bukan berarti kami keluarga yang high. No, middle end banget gitu ya. Jadi kalau sudah tanggal 20 itu waktunya hutang sana sini. Jadi kalau ke 20 ke warung untuk hutang, itu saya selalu yang disuruh ke warung.
Duitnya Bu, utang gitu. Sehingga saya kalau ketemu mbok warungnya, mbok warung udah mengerti hutang yole. Nggih. Tapi kalau bayar, ibu yang bayar. Sampai akhirnya setelah saya jadi romo pun datang ke warung itu, masih mau tanya, mau hutang ya? Oh, udah jadi pastor saya beli ini semuanya, kata saya itu. Emangnya uang kolektor nggak cukup, kata saya itu. Jadi saya mau melihat bagaimana kondisi kehidupan pandemi dilihat dalam kerangka apakah kita suasana ini membuat kita semakin terpuruk? Ya, betul. 2 malam yang lalu saya jalan ke Legian, ke Kute, sedih banget. Legian yang biasanya macet total, kosong, plong. Banyak sekali hotel yang ditutup. Bali ini hanya hidup karena pariwisata. Dan pariwisata ini menghantam Bali sehingga akhirnya apa? Terpuruk ekonomi. Namun saudara-saudara, walaupun terpuruk ekonomi, saya dari FX sampai Gianyar melihat umat Katolik tetap gendut-gendut. Makanya aneh saya ini. Apakah ekonomi terpuruk? Tanda tanya besar. Di dalam hidup berkeluarga memang seringkali kita harus mengerti, kita selalu bertanya-tanya sampai kapan pandemi ini berakhir. Bahkan saya suka sedih beberapa pasangan suami istri, suaminya tidak bisa bekerja lagi, diberhentikan. Ataupun kalau bekerja dikurangi jatah kerjanya. Padahal pengeluaran makin banyak, ya toh, makan makin banyak. Tapi jangan lupa ibu-ibu, pengeluaran lipstik makin berkurang harusnya. Nah, ya toh, Anda tidak perlu pakai lipstik tetap ditutupi toh. Paling-paling cukup pakai ini apa namanya rayuan Pulau Kelapa itu tuh, extension itu tuh. Bulu mata ya. Bapak pakai ya. Inilah anehnya ME. Kadang-kadang istrinya nggak pakai, suaminya yang pakai gitu ya. Itu dikenal dengan namanya apa dalam zaman Kartini itu emansipasi kaum pria terhadap wanita. Jadi memang ekonomi kita harus sadari benar-benar terpuruk. Maka Jack Ma siapapun berkata tahun 2020 bukan tahunnya untuk cari cuan. Bukan tahun cari untung. Bisa hidup aja. Terima kasih Tuhan. Bisa hidup saja, terima kasih Tuhan. Jadi di sini prioritas sudah berubah. Di sini kita harus mencoba untuk melihat apa? Saya masih ingat sekali sharing seorang ibu yang tiba-tiba harus menerima bahwa dirinya positif COVID. Ibu ini dimasukkan ke rumah sakit, di bangsal isolasi sendirian. Dia menangis. Orang-orang yang mencintai tidak ada di sisi dia. Yang begitu menyedihkan, suaminya pun datang. Romo, saya kan di dalam janji perkawinan sudah berkata, saya akan setia dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Sekarang istri saya terbaring sakit kena virus, saya tidak bisa mendampingi. Saya sedih Romo. Saya sedih. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tega istri saya sendirian. Bahkan suami itu berkata, lebih baik saya menemani dan saya kena COVID sekalian, nggak apa-apa Romo. Demi istri saya. Hebat sekali. Lihat. Dan akhirnya saya akan mengatakan apa pada Bapak itu, Pak, bukan berarti cinta itu sebuah kekonyolan. Oke,
Bapak mendampingi, tapi ingat Bapak masih punya anak-anak yang membutuhkan Bapaknya. Sudah, istri Bapak pun tahu Bapak mencintai. Lakukan apa yang bisa Bapak lakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak itu begitu sayangnya, dia tahu istrinya tidak bisa makan sembarangan. Setiap pagi dia buat makanan untuk istrinya dan dia kirim ke rumah sakit. Do whatever you can do for your beloved one. Jadi saya sungguh sangat terharu sampai akhirnya berkata, Pak, yuk kita punya pasukan doa. Dilemparlah kepada orang-orang minta tolong doa. Dan apa yang terjadi? Ibu ini di swab berikutnya sudah non reaktif lagi. Begitu cepat. Sampai akhirnya ibu ini memberi kesaksian, Romo, COVID ini membuat saya semakin mengerti. Menghadapi keterpurukan, menghadapi pandemi, kita tidak bisa merubah situasi. Kita hanya bisa merubah hati kita. Hati kita. Kalau mau merubah situasi, susahlah karena kita berhadapan dengan orang banyak. Suruh pakai masker aja susahnya setengah mati. Dipakailah di sini, diketiakinlah maskernya, virusnya jadi tambah 2. Orang sudah mulai muak, capek pakai masker. Saya juga beberapa hari harus bicara pakai masker. Itu sangat menderita. Karena apa? Saya membaui bau mulut saya sendiri gitu ya. Biasanya kalau saya presentasi yang paling depan itu pada nggak mau karena kena kecipratan berkat gitu dari saya. Sekarang ibu itu dari FX di depan terus. Bertahan karena ketutupan ini ya Bu ya. Jadi perhatikan bahwa memang pandemi ini bukan masalah yang enteng bagi kita. Banyak hal negatif yang harus kita hadapi. Apalagi kita tidak tahu sampai kapan. Di Keuskupan Agung Jakarta itu begitu ketat. Mana boleh saya buat seperti ini? Tidak boleh. Ke gereja pun harus menulis. Pastor pun mau konsultasi harus berjauhan. Kemarin ada bapak-bapak, ibu-ibu mau konsultasi. Romo, bagaimana saya mau konsultasi? Butuh sekali. Ya sudah kita berjauhan. Romo di mana? Di pintu. Ibu, pintu sana. Karena kan kadang-kadang kalau begitu sedih kan mereka teriak atau apa gitu ya. Kita betul-betul harus menjaga. Dan sampai kapan? Tidak tahu. Walaupun memang obat antinya katakanlah sedang disebar, tapi sampai kapan semuanya dapat gitu ya. Hal yang menyedihkan kedua adalah apa? Saya biasanya kalau bertemu ayah sering sekali berpelukan. Keponakan saya peluk. Kami dari dulu setelah saya pulang dari Filipina belajar counseling, saya mengajarkan adik-adik saya untuk saling memeluk, memegang. Maka ayah pun sama. Cinta itu harus diekspresikan. Tapi setelah pandemi, saya menahan diri. Saya takut dengan ayah pun pada saat mau meluk, ini bapakmu, enggak biarin. Enggak apa-apa, bapak itu sudah tua. Nanti kena dari saya, walaupun saya belum tentu OTG atau apa. Kita saling menjaga. Tapi bapakmu rindu pada kamu, saya tidak rindu pada bapak, kata saya itu. Jadi lihat dengan OTG, dengan masa pandemi, ekspresi pun makin saling berat. Keponakan saya mau datang, oh Romo, jangan, kata saya. Sampai kemarin saya merayakan 24 tahun imamat, Desember, keluarga besar saya datang ke Helena, ke paroki. Lalu saya ajak makan, kebetulan ada umat yang punya restoran, lalu diberi pinjam satu ruangan, makan kami.
Setelah makan itu kan saya ingin menyenangkan keponakan saya. Wah, kemana ya? Mall bahaya. Lalu saya berkata, ya sudah, ke Decathlon. Di Jakarta Alam Sutra itu ada Decathlon, alat-alat olahraga besar sekali. Anak-anak bisa main-main di sana, bisa nyobain apapun. Lalu suruh ke Decathlon, saya ngomong kepada keponakan, saya punya 7, kamu boleh cari barang, ambil 2, promo yang bayar. Lalu mereka teriak, betul Pak De, betul, asik. Mereka lari, senang. Saya di bawah nunggu bapak, karena bapak tidak boleh masuk, 60 tahun ke atas tidak boleh masuk. Saya ngobrol dengan ayah berdua, 2,5 jam kemudian adik saya datang, Mas, sudah selesai semuanya. Artinya saya suruh bayar. Saya datang, saya kaget saudara-saudaraku yang terkasih. Keponakan saya membawa barang-barang yang mahal semuanya. Ya ampun, kata saya itu. Tapi ya terlanjur sudah bersabda. Seperti Herodes toh. Akhirnya dibayar. Dan setelah bayar, Bapak Ibu, berita gembira. Bapak-bapaknya, adik-adik saya memberi angpau pada saya 500.000. Saya keluarkan 5 juta. Ya sudahlah, bocengli, kata saya itu. Yang penting apa? Ada sukacita. Bahwa walaupun pandemi, saya harus pinter-pinternya membuat suasana keluarga ada bahagia, ada sukacita. Ada rasa syukur yang bisa dinikmati dalam kebersamaan. Ini butuh trik. Karena kalau saya lihat, toh masalah keterpurukan sejak sebelum pandemi pun banyak hal yang membuat hidup perkawinan tercabik-cabik. Banyak hal yang membuat perkawinan tidak berjalan mulus. Enggak. Saya bertanya, ini pertanyaan yang selalu konsisten saya tanyakan. Tapi sekarang ada hadiahnya. Nanti hadiahnya bisa saya kirim gampang. Siapapun yang angkat tangan, saya beri hadiah salib dari Roma. Tapi jujur ya, jujur. Kalau tidak jujur, ini ingat di rumah Tuhan. Malam ini Tuhan akan datang kepada Anda. Kalau tidak jujur ya, tidak jujur. Kalau Anda angkat tangan, saya beri hadiah salib dari Roma. Siapa yang selama hidup perkawinannya berjalan seperti yang diharapkan sebelum perkawinan? Benar? Belum pernah ada rasa sakit dan kecewa? Belum? Atau ibu nggak kawin? Jangan-jangan? Ibu? Iya, betul, hebat. Ibu, bisa terjadi ibunya sesuai dengan harapan sebelum perkawinan. Apakah bapaknya sama atau tidak? Apakah suaminya sama atau tidak? Waduh. Ya, terima Bu. Ya, tenang. Udah ibu di depan. Saya di belakang. Ibu aja yang ngasih session. Karena kita di Katolik dibilang di Alkitab sampai maut memisahkan. Walaupun suami saya udah meninggal, saya pun nanti ikut suami lagi sendiri. Haleluya. Terima kasih Ibu. Saya sudah 17 tahun menjanda, tapi saya kuat, iman saya kuat. Iya, betul. Nggak perlu nikah lagi, sampai ikut dia lagi. Oke, terima kasih Ibu. Baik, nanti Ibu saya kasih salibnya. Yang gede segede gitu ya Bu ya. Dipakai ya Bu ya, kalau nggak dipakai awas. Karena Ibu semangat banget, ini kurang salib menurut saya gitu. Ya betul. Saya jadi bingung saudaraku yang terkasih, kita sudah melihat bagaimana pandemi beberapa hal yang bisa mencabik perkawinan saya. Apa yang pertama? Masalah pemahaman cinta saja.
Jadi tanpa sadar di dalam hidup perkawinan, kita melihat bahwa masalah pemahaman akan cinta kadang-kadang terlalu egois. Bahwa saya itu kalau punya orang yang dicintai, maka orang yang dicintai itu harus menyenangkan saya. Orang yang dicintai itu harus mengerti saya. Jadi saya itu hidup perkawinan harus lebih bahagia. Nah ini, harus lebih bahagia. Saya kawin dengan kamu harus lebih senang. Saya kawin dengan kamu harus lebih sukses. Saya nikah dengan kamu harus dapat segala-galanya. Jadi cinta itu seolah-olah menjadi sebuah sarana untuk mendapatkan kepuasan dalam hidup saya. Maka saya kepada para pengantin selalu mengingatkan, nak, cinta itu harusnya seperti ini. Cinta itu harusnya seperti Yesus. Jadi bukannya setelah saya punya orang yang saya cintai, saya akan menjadi lebih senang, saya akan menjadi lebih bahagia, saya akan menjadi lebih sukses. I don't think so. Jadi kalau begitu, Anda hanya melihat bahwa pasangan Anda adalah objek untuk membahagiakan Anda. Objek untuk menyenangkan Anda. Bahwa dalam perkawinan kita tidak pernah boleh mengobjekkan pasangan kita. Jadi di situ kenapa di dalam perjanjian lama dikatakan, aku Tuhan Allah akan memberikan penolong yang sepadan. Sepadan. Equal, not same, tidak sama, sepadan. Laki perempuan berbeda, tetapi sepadan. Jadi tidak ada yang memanfaatkan dan dimanfaatkan dalam perkawinan. Tidak. Masalah cinta, mundur lagi. Kedua, masalah ekonomi keluarga. Ada beberapa pasangan yang rela, sudah nikah pun masih LDR. Anda tahu LDR? Long distance relationship. Jadi sudah nikah, suaminya di Bali, istrinya di Jakarta. Gimana bisa punya anak? Emang bisa ditransfer itu? Atau bisa dikirim lewat WA? Mah, ini saya kirim lewat WA. Ya Allah. Sungguh saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Uskup Bandung, teman saya. Kadang-kadang saya setuju, banyak hal saya tidak setuju dengan beliau. Karena beliau lebih pinter. Jadi beliau pernah mengatakan kepada pasangan, kalau kamu selama, memang dua-duanya sukses. Seorang suaminya dokter di Jakarta. Istrinya, calon istrinya itu pebisnis tinggal di Singapura. Lalu mereka mau menikah. Monsinyur langsung ngomong, sebelum ada keputusan kamu mau tinggal bersama, kamu gak bisa nikah dengan saya. Cari yang lain. Kenapa? Karena kalau sudah menikah harus satu rumah. Masa Bapak baru tahu? Bapak satu rumah atau tidak? Satu rumah? Satu ranjang? Miskin sekali satu ranjang. Jadi tidak pernah diperbolehkan di dalam gereja Katolik orang yang sudah menikah terpisah jauh pasangan suami istrinya. Walaupun dengan alasan ekonomi, kan seringkali dengan alasan ekonomi. Romo, kan kami butuh untuk pendidikan anak, butuh untuk masa depan. Bapak Ibu, Anda tahu Tuhan Allah itu lebih besar daripada otak Anda.
Tuhan Allah itu kalau sudah memberi berkat anak, orang Jawa itu selalu mengatakan, setiap anak itu punya rezekinya masing-masing. Benar atau tidak? Ya, benar. Saya kemarin juga sharing, toh ada orang yang begitu kaya, anaknya cuma 2. Padahal kaya raya. Pegawai kami di Pratista, gajinya cuma 1 juta, anaknya 5 sampai 6. Kata saya itu, anak kamu kayak tikus gitu, bredel-bredel gitu. Rapat semuanya. Romo istri saya itu saya dipegang oleh saya langsung hamil kok gitu ya. Tetapi walaupun anaknya 6, Anda tahu sekarang anak-anaknya 3-tiganya sudah lulus dari universitas. Tinggal 3 yang sekolah. Kok bisa? Jangan tanya, Tuhan kok yang memelihara. Tuhan yang memelihara. Kalau Tuhan mempersatukan, Tuhan pula akan memelihara. Jangan lupa. Maka gereja memperlihatkan 2 orang yang dibaptis menikah akan masuk ke dalam sakramen. Apa itu sakramen? Salah menjawab, saya sunat 2 kali. Apa itu sakramen? Bagaimana? Salah. Apa itu? Terima kasih. Salah sendiri kau duduk di depan. Jadi sakramen adalah betul, sakramen bukan hanya simbol, tetapi sakramen adalah sarana Tuhan memberkati manusia. Jadi boleh kita khawatir, boleh takut, boleh, asal jangan berlebihan. Nanti ada lagunya bagus banget yang akan dinyanyikan, tapi boleh toh refrainnya saya juga. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Lihat, udahan, jangan dikurungin. Jadi pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Walaupun ayah saya dengan rezeki yang pas-pasan, 4 anak, tidak pernah keleleran, tidak pernah kami kelaparan, bahkan kami sering berbagi. Jadi bapak ibu saya itu, saya ingat sekali cerita tentang tentang ayam kalkun. Jadi ibu saya itu kan dari Muntilan. Suatu hari ibu ke Muntilan melihat bibi punya ayam kalkun. Lalu ibu berkata, minta aku ayam kalkun sepasang. Dikasih. Kita pelihara di rumah. Kebetulan ayam kalkunnya ini sering bertelur. Lalu telur ayam kalkun kan lebih besar daripada telur ayam. Dan enak dimakan oleh kami. Lalu ibu itu ngomong kepada anak-anaknya, nak, jangan rakus. Tetangga juga harus merasakan. Lalu setelah ayam kalkun itu bertelur, saya bagi-bagi ke tetangga. Oleh ibu, kasih. Sampai 1 gang itu ada 35 rumah, 3 kali kami kasih. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian ayam kalkun itu RIP. Beristirahat bersama Tuhan. Sudah kecapean bertelur. Dan tetangga datang ke rumah kita. Wah, kok nggak ada telur ayam kalkun lagi ya? Oh, mati. Oh. Tapi apa yang saya mau katakan, ayam kalkun yang kita miliki bisa menyenangkan seluruh orang. Bisa membuat bahagia seluruh orang. Mudah loh memberkati itu, mudah loh. Asal mau atau tidak. Kalau kita terlalu takut dengan hidup ekonomi kita, saya jamin Anda akan semakin kekurangan. Selama Anda makin takut dengan hidup ekonomi Anda, saya jamin Anda akan berkekurangan. Allah tidak menjanjikan kaya raya. Allah menjanjikan kelimpahan.
Kelimpahan itu bukan berarti saya datang ke sini pakai BMW, pulangnya pakai Mercy, bukan. Kelimpahan itu ada di dalam. Kelimpahan itu adalah rasa sukacita. Saya ingat sekali kalau ayah itu makan dengan kami, ayah itu selalu tersenyum. Walaupun ibu menyediakannya tempe lagi, sayurnya bayam lagi. Kita itu anak-anaknya sudah ngomong bayam nah gitu ya. Lalu ayah, bayam ki enak le, enak, sehat. Popeye mangane bayam kok. Akhirnya kita seperti Popeye. Dan sekarang setelah saya jadi pastor, asam urat saya ini. Kakian bayam, betul. Tapi apa yang saya belajar dari ayah adalah apa? Nerima. Maka waktu begitu banyak pasangan ME mau ngajak makan ke saya, Romo suka makan apa? Saya makan apapun, Bu. Kalau nggak diberi makan, Romo, ya udah saya makan juga. Saya terima apapun. Saya enggak pernah mau apa favorit. Karena apa? Diajarin oleh ayah. Semua makanan itu berkat Tuhan. Anda bisa makan itu butuh 3. 1, mau makan, bisa makan, dan ada yang dimakan. Itu toh. Kalau saya mau makan, bisa makan, tetapi nggak ada yang dimakan, nggak bisa juga. Contohnya siapa? Orang miskin. Dia mau makan, bisa makan, tapi nggak ada yang dimakan. Tapi ada juga yang ada yang dimakan, bisa makan, tapi nggak punya selera makan. Siapa? Orang sakit. Ya, orang sakit. Saya waktu sakit demam berdarah dan tipes, banyak orang ngasih makanan, babi kecap lah, ayam kodok lah gitu. Romo, ini kiriman saya cuma, iya makasih gitu. Dimakan ya Romo? Iya. Mereka pulang, datang para Romo, kok banyak makanan? Ambil. Baik banget loh, nggak bisa makan gue. Terus makan apa? Bubur. Jadi kalau Anda bisa makan, ada yang dimakan, dan mau makan, it's a blessing, you know. Saat ini tuh butuh cuma kayak gitu. Nggak perlu harus makan buat, no need. Masalah ekonomi, nah ini masalah keluarga besar. Pak Stephen, berapa menit lagi Pak Stephen? Mana Pak Stephen? Oh, itu ada di situ. Oh, tadi di sana di pelajaran, sekarang di sini. Ini tidak sesuai skenario. Masalah keluarga besar, mertua. Saya selalu ingat sekali kata-kata seorang Romo. Pasangan suami istri yang paling bahagia adalah siapa? Adam dan Hawa. Karena tidak punya mertua. Sadar atau tidak sadar, mertua adalah urusan yang tidak mudah di dalam hidup perkawinan. Saya sebagai anaknya, papa mama saya kalau sakit, ingat di dalam perintah Allah ada tertulis apa? Hormatilah ayah ibumu. Hormatilah ayah ibumu. Bahkan dalam kebijaksanaan pun dikatakan, hormatilah ayah ibumu kalau engkau ingin panjang umurmu. Jadi memang ini perintah Allah untuk menghormati ayah ibu. Tapi di sisi lain saya punya keluarga. Maka ada sebuah pooling pendapat bagaimana sikap mertua. Kalau sikap kepada mertua itu, pasangan suami istri berapa persen yang menerima, mengakui, menolak, dan saya tidak memikirkannya, cuekin aja. Rupanya polling itu mengatakan lumayan 75%, 78% ada cukup banyak yang menerima mertua. Menerima tuh belum tentu bisa kerjasama gitu. Kan para istri juga tersinggung kalau suaminya selalu memuji masakan mamahnya. Ih, masakan mama itu enak banget.
enak banget masakan kamu nggak enak. Terus akhirnya ya sudah, lu kesana ke mama kamu aja, biar mama kamu yang ngasih makan. Terus kamu tugasnya apa? Biarin saya dengan anak-anak saja. Itu bisa menjadi sumber konflik. Maka bagaimana yang kedua, kita bisa melihat bahwa di dalam hidup perkawinan pun tempat tinggal mertua. Kalau sudah tua, mau tinggal dengan siapa? Jangan sampai orang tua menjadi piala bergilir, saudara-saudara. Ya, seringkali orang tua menjadi piala bergilir, atau yang teganya mah dititipin ke panti jompo. Udah mama di sini ya, saya bayarin, diem, udah dibayarin. Kurang ajar sekali itu anak. Orang tua sudah bisa memberikan sayang, pengorbanan, kok sampai teganya seperti itu? Tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Maka di sini lihat begitu cukup banyak hal yang tidak mudah, dan mengatakan saya lebih baik pisah dengan mertua. Karena jangan-jangan mertua selalu ngerecokin, selalu campur tangan dengan urusan rumah tangga kita. Jadi cukup banyak presentasi yang mengatakan pisah dari mertua lebih baik. Berikutnya adalah apa? Campur tangan tadi. Jadi banyak mengatakan, Pak Sutri, 65% mertua tidak boleh ikut campur tangan. Ini masalah juga. Maka ada sebuah kisah yang lucu di Bandung. Bapak ibu punya usaha hebat banget, maju banget. Dia punya usaha besar. Beliau sudah tua, usia 80, tapi usia 80 perusahaannya belum dikasihkan kepada anak-anak cucunya. Dia pegang. Lalu saya tanya, Kong, Mak, kenapa nggak dikasihin anak cucu? Romo, ini perusahaan kalau dikasihin ke anak-anak cucu, mereka nggak akan eling lagi sama kita. Kita dijatah sama anak-anak. Ingat, duit orang tua, duit anak. Tapi duit anak belum tentu duit orang tua. Pahit, saudara-saudara. Kita harus sadar ini. Maka di dalam tradisi China ada sebuah kebudayaan. Jadi anak itu harus apa? Berbakti pada orang tua. Hanya sekarang saya juga harus memikirkan pasangan. Maka kemarin ada yang bertanya juga, Pastor, kalau ibu saya sakit, bolehkah saya sebagai anaknya membantu ibu saya untuk kesehatan? Selama Anda berbicara dengan pasangan Anda halal, maka nanti saya akan perlihatkan penutup dari sesi ini. Hal lain yang menjadi persoalan dalam hidup perkawinan adalah apa? Karakter pasangan yang berbeda setelah menikah. Cukup banyak suami makin lama tidak seperti waktu pacaran. Romo dulu itu suami saya romantisnya aduh bilah setan. Bisa nulis puisi berlembar-lembar sampai buku novel juga dia bisa buat. Semuanya pujian untuk aku, Romo. Mulai dikatakanlah bahwa aku itu seperti bunga mawar, merah merona. Dan bila kau bunganya, biarkan aku menjadi kupu-kupunya. Biarkan aku hanya satu-satu kupu-kupunya yang hinggap di bunga mawar itu. Pret. Karena makin lama bunga mawar itu mati, saudara-saudara. Jadi lihat, dulu yang romantis, dulu yang pandai memuji, dulu yang pandai melayani, kok tidak begitu lagi.
kok berubah? Apakah rasa cintanya berubah? Saya tidak tahu. Nanti kita lihat di dalam sharing. Rendah diri suami karena istri memiliki pendidikan dan karier yang lebih tinggi. Saya kalau pasangan suami istri yang menikah lalu dua-duanya bekerja, saya selalu tanya, ibu dengan bapak calon, kamu siapa yang gajinya lebih besar? Kalau besar, saya selalu bertanya, kamu bisa terima suami? Hampir banyak, maaf ya, hampir banyak para calon laki-laki ngomongnya seperti ini pada saya. Romo, saya bisa terima, tapi saya akan tetap berusaha supaya saya bisa lebih daripada istri saya. Anda mengerti apa maksud dari pembicaraan itu? Jadi seorang laki-laki pada dasarnya tidak mau, tidak punya power dalam ekonomi. Dia ingin menjadi orang yang bisa menyediakan untuk keluarganya. Nah, kalau ini persoalan demi persoalan yang sedang kita hadapi, lalu bagaimana kita merangkainya? Karena persoalan-persoalan ini pasti menyisakan kepahitan. Kalau tidak diomongin, kalau tidak dibicarakan, maka hal-hal yang saya simpan itu akhirnya menjadi hal-hal yang melukai. Tadi berhubungan orang dengan mertua, pribadi pasangan yang berubah. Kalau tidak dibicarakan, makin lama makin menjadi luka. Dan cukup banyak pasangan demi pasangan yang lupa untuk apa? Untuk memelihara relasi. Karena kejenuhan. Maka selalu bertanya, apakah saya ini masih disayangi atau tidak? Apakah saya ini masih disukai atau tidak? Apakah dia itu masih memikirkan saya atau tidak? Jangan-jangan setiap malam dia senyum-senyum, baca WA. Ada perempuan lain yang membahagiakan dia. Awas. Padahal WA-nya dari laki-laki lain. Jadi betul dalam hidup perkawinan rasa disukai, rasa dihargai selalu menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Ini harus dibereskan. Bagaimana caranya kalau luka itu tidak dibereskan, hal yang mengganjel itu tidak dibereskan, suatu saat akan meledak. Kalau meledak, suami atau istri akan melakukan hal yang tidak bisa dibayangkan. Maka permasalahan seperti apapun, umumnya dasarnya adalah masalah komunikasi. Dan dalam marriage encounter ada sebuah teknik yang saya suka sekali, yaitu apa? Dialog. Sebelum berdiskusi, orang harus dialog. Diskusi itu bahasa apa? Bahasa pikiran. Diskusi itu cari solusi. Kalau dialog itu adalah bahasa hati. Untuk mencari apa? Untuk mencari rasa empati. Jadi di dalam diskusi ada baik dan benar. Ada benar dan salah. Benar dalam diskusi. Siapa yang logikanya makin benar, itu paling benar. Tapi di dalam dialog nggak ada benar salah. Contoh, saya ngomong kepada istri, atau istri ngomong kepada suami, saya kok sedih ya. Lalu suami ngomong, nggak perlu sedih, lu masih dengan gue, ngapain harus sedih? Kalau namanya bahasa hati itu yang mengungkapkan perasaan. Perasaan itu datang dan pergi dan boleh diungkapkan. Jangan langsung, saya sedih. Emang saya ngelakuin apa? Saya kan udah setia sama kamu. Kenapa harus sedih? Nggak ada hubungannya dengan kamu. Jadi orang tidak pernah, suami istri tidak akan pernah bisa diskusi kalau tidak pernah bisa dialog. Kenapa bisa demikian?
Karena kalau diskusi tidak punya hati, tidak punya rasa sayang, maka diskusi itu akan berakhir dengan perdebatan. Coba suami istri ngobrol. Bapak jangan langsung nunjuk. Coba suami istri kalau ngobrol, ujung-ujungnya berkelahi. Betul Pak? Karena apa? Karena nggak punya dialog, nggak punya hati.